Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama Ibu Ersa. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menghitung rata-rata atau mean dari suatu data. Sebelumnya Ibu telah memberikan tugas untuk memahami sebuah teks atau cerita atau bacaan tentang pedometer keluarga Pak Ulil. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasannya. Di sini Ibu, akan memasukkan data yang, terdapat dalam teks tersebut. Di sini data yang akan Ibu hitung yaitu banyaknya langkah kaki dalam 7 hari terakhir Pak Ulil ya, hanya Pak Ulil saja yang Ibu, hitung datanya. Mungkin sebelumnya juga, Bu Tati kan sudah memberi sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung, rata-rata atau mean dari suatu data. Cara pertama, kita akan menggunakan cara yang, dijelaskan oleh Bu Tati di sini. Pertama, tentukan dulu, rata-rata tebakan kita. Kita lihat dari data yang tersaji di dalam soal, ada 8.700, 9.200, dan sebagainya. Kita lihat kira-kira berapa rata-rata yang akan, kita tebak dalam, data tersebut. Karena di sini, 8.000-nya itu, 8.700, 8.500, 8.900, yang di mana angka-angka tersebut bisa kita bulatkan menjadi, 9.000. Kenapa bisa dibulatkan menjadi 9.000? Karena ya di atas 8.500, maka angka tersebut bisa dibulatkan menjadi 9.000, seperti itu. Apabila dibulatkan menjadi 9.000, tebakannya 9.000 karena semua angka dibulatkan menjadi 9.000. Oke, untuk yang 10.000 tidak perlu dibulatkan menjadi 9.000, sudah saja biarkan yang 10.000 tetap 10.000, rata-rata tebakannya 9.000. Lalu rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan itu, angka yang tersaji dalam data dikurangi dengan rata-rata tebakan. Oke, kita masukkan dulu angka-angkanya. Yang pertama, 8.700 dikurangi 9.000. Oke, ditambah, 9.200 dikurangi 9.000, dan seterusnya lanjutkan hingga, semua data ini dimasukkan. Setelah semua data dimasukkan, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 7. Selanjutnya tinggal cari hasilnya berapa, tinggal dihitung. 8.700 dikurangi 9.000, ini akan mendapatkan hasil negatif. Kenapa hasil negatif? Karena angka yang kecil dikurangi dengan angka yang besar, menjadi 8.700 dikurangi 9.000, yaitu negatif 300. Ditambah 200, semuanya hitung, tentukan hasilnya, sampai datanya semua terhitung. Setelah diperoleh semua hasilnya berapa, setelah dijumlahkan, lalu dibagi dengan banyaknya data. Jumlahkan berapa kira-kira. Apabila, bingung, kalian boleh caranya dengan mengurutkan, bilangan-bilangan tersebut mulai dari yang positif hingga yang negatif. Jadi yang negatifnya itu ditaruh di, belakang, di akhir. Oke, sekarang kita masukkan dulu bilangan yang positifnya. Setelah yang positif, lalu masukkan, bilangan negatifnya. Setelah semuanya, diketahui hasilnya, dan dibagi kembali dengan banyaknya data. Kira-kira berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 2.100 dibagi 7 sama dengan 300. Jadi rata-ratanya yaitu 9.300. Cara 2.
Cara 2 ini, biasa digunakan kan yaitu di mana, semua data dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Untuk membuktikan apakah cara yang pertama ini benar atau bisa dipakai untuk menghitung rata-rata atau tidak, kita lihat di cara kedua, kita masukkan dulu semua datanya, mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-7, kemudian kita bagi dengan banyaknya, data yang tersedia. Kemudian dibagi, yaitu 7. Setelah itu kita jumlahkan semua data yang sudah dimasukkan, yaitu 65.100. Dibagi kembali, maka 65.100 dibagi dengan 7 sama dengan 9.300. Sama kan, mau menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua itu sama, silakan dipilih mana yang buat, kalian lebih gampang untuk dipahami, lebih gampang untuk menghitungnya dan tidak memakan waktu yang banyak, gunakan saja. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan di grup kelas. Terima kasih, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.